Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar biologis perilaku. Nah, apa sih itu dasar-dasar biologis perilaku? Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sel. Apa sih itu sel? Sel adalah bagian atau struktur terkecil yang menyusun pada jaringan tubuh manusia atau makhluk hidup yang lain. Kemudian makhluk hidup itu ada yang ada yang tersusun atas satu sel yaitu organisme uniseluler dan ada organisme multiseluler yaitu organisme atau makhluk hidup yang tersusun dari banyaknya sel. Nah, kemudian manusia ini memiliki sekitar 37,2 triliun sel. Banyak sekali, bukan? Kemudian manusia berarti tergolong organisme multiseluler. Nah, kemudian di bawah ini adalah organisme uniseluler, yaitu organisme yang tersusun dari satu sel saja. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sistem syaraf pusat, yaitu ada otak, kemudian sumsum tulang belakang, dan ada sistem syaraf tepi yang terdiri dari sistem somatik dan sistem otonom, sistem syaraf simpatetik, dan sistem syaraf parasimpatetik yang akan dijelaskan nanti di slide selanjutnya. Nah, kemudian ada pengantar biologis perilaku. Perilaku mulai dari mengedipkan mata itu sangat tergantung pada integrasi berbagai proses dalam tubuh. Nah, kemudian sebagian besar perilaku manusia itu didorong oleh kebutuhan. Nah, ketika mereka lapar, maka dia ada dorongan untuk makan. Nah, itu perilaku seperti itu, perilaku kita sehari-hari, semuanya didorong oleh adanya kebutuhan. Kemudian banyak aspek perilaku dan fungsi mental manusia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa adanya dasar pengetahuan mengenai proses biologis. Ketika mereka tidak mengetahui proses biologis, maka akan sulit bagi mereka untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Karena apa? Sebagian besar kebutuhan manusia itu didorong oleh kebutuhan dan ini ada dalam apa namanya pengetahuan biologis. Kemudian ada kemampuan berbahasa, berpikir, dan problem solving. Ini sangat tergantung pada struktur otak yang sangat rumit. Kemudian tubuh manusia ini terdiri dari banyak sel-sel yang memiliki fungsi menerima stimulus atau reseptor. Kemudian stimulus diteruskan oleh adjuster dan akhirnya stimulus ditanggapi oleh sel afektor. Nah, yang selanjutnya ada neuron. Neuron yaitu sistem saraf yang memiliki unit dasar berupa sel khusus yang disebut neuron yang berfungsi menghantarkan impuls. Nah, neuron ini ada dua. Yang pertama neuron sensorik atau afferent, yaitu menghantarkan impuls dari sistem syaraf tepi menuju ke sistem syaraf pusat dari otot, kulit atau sendi menuju otak atau sumsum tulang belakang. Nah, kemudian ada neuron motorik atau efferent, yaitu menghantarkan impuls dari sistem syaraf pusat ke sistem syaraf tepi dari otak atau sumsum tulang belakang menuju otot atau kelenjar. Nah, kemudian di sini ada ringkasan fungsi ketiga dari jenis neuron. Yang pertama yaitu ada yang namanya eh, se, maaf, sistem sensorik, yaitu apa sih itu sistem sensorik? Yaitu kemampuan otak untuk menerima, menafsirkan, dan menggunakan informasi yang disalurkan melalui panca indera. Nah, kemampuan sensorik ini melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Nah, itu dinamakan dengan sistem sensorik. Nah, kemudian ada sistem motorik, yaitu kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh termasuk koordinasi dan kontrol kekuatan. Kemampuan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu seperti gerakan menggunakan otot besar, seperti berlari, berjalan, dan berlompat. Kemudian motorik halus itu gerakan yang menggunakan otot kecil seperti melipat, menggunting, dan merons. Nah, biasanya anak-anak itu disekolahkan untuk mengasah motorik dan sensorik mereka.
agar lebih berkembang lagi. Kemudian ada interneuron. Interneuron yaitu menghubungkan neuron sensorik dan motorik, nah kemudian memproses menjadi informasi. Nah, otak memproses informasi visual untuk mengenali wajah. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada otak. Di sini otak otak manusia itu terdiri dari 10 miliar lebih sel-sel khusus. Jumlah tersebut kurang lebih 90% dari sel saraf yang ada. Kemudian otak itu berbentuk seperti apa namanya? Seperti jamur yang keriput berwarna abu-abu kemerahan. Dan otak manusia ini terdiri dari 3 lapisan konsentrik dan tiap lapisan tersebut berkembang berdasarkan tahapan evolusi yang berbeda. Namun semua lapisan tersebut saling berhubungan. Itu ada bagian utama otak. Yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Nah, ini merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan, dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum. Nah, kemudian otak besar ini merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Nah, kemudian yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Ya, ini yaitu apa namanya? Otak kecil atau cerebellum ini berfungsi untuk mengkoordinasikan gerak otot sukarela, menjaga keseimbangan dan postur. Otak kecil terletak di bagian belakang kepala, di bawah lobus temporal dan occipital, serta di atas batang otak. Nah, otak kecil ini memiliki 2 hemisfer. Bagian luar mengandung neuron dan bagian dalam berkomunikasi dengan korteks cerebral. Nah, kemudian ada batang otak. Batang otak ini berfungsi untuk mengatur banyaknya fungsi tubuh secara otomatis seperti detak jantung, pernapasan, siklus tidur dan bangun serta menelan. Batang otak terletak di bagian bawah otak dan menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Nah, batang otak ini terdiri dari otak tengah, pons, dan medula oblongata. Nah, kemudian kita lanjut, selanjutnya ada cortical cortex. Ini sudah dijelaskan tadi sama dengan yang tadi. Kemudian ada belahan otak. Belahan otak ini ada dua. Yang pertama belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Nah, belahan otak kiri ini berfungsi untuk berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Nah, otak kiri juga mengendalikan sisi kanan tubuh dan bertanggung jawab untuk perhitungan logika, urutan, nalar, analisis, dan pemikiran objektif. Kemudian otak kanan berfungsi untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Otak kanan juga bertanggung jawab untuk berproses gambar, berpikir spasial, dan gerakan di sisi kiri tubuh. Otak kanan juga berhubungan dengan perkembangan emotional quotient atau EQ. EQ seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Nah, kemudian selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis adalah eh, sumsum tulang belakang, terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang ini terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Nah, lapisan luar ini yang mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik dan motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Nah, fungsi utama dari sumsum tulang belakang yaitu melayani hubungan informasi antar otak dan tubuh, kemudian mengintegrasi aktivitas refleks antara input aferen dan output aferen tanpa melibatkan otak atau refleks spinal. Nah, sumsum tulang belakang bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai refleks dasar. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem somatik.
Nah, sistem somatik ini adalah sistem saraf sadar atau saraf somatik merupakan sistem saraf yang kerjanya berlangsung secara sadar atau diperintah oleh otak. Nah, sistem saraf sadar atau saraf somatik dibedakan menjadi dua ya. Nah, kemudian ada selanjutnya ada sistem otonom. Sistem otonom adalah sistem saraf tak sadar yang disebut juga saraf otonom. Adalah sistem saraf, maaf, yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf otonom ini terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ-organ dalam, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar, keringat, otot polos, sistem pencernaan, otot polos pembuluh darah. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem endokrin. Apa sistem endokrin itu? Sistem endokrin merupakan sistem mengatur tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang mengeluarkan bahan kimia yang disebut dengan hormon. Jenis kelenjar dan nama-nama hormon yang dikeluarkan kelenjar endokrin tidak memiliki saluran tertentu untuk membawa hasil sekresinya ke tempat tertentu, sehingga hormon disekresikan langsung ke kapiler darah dan bersirkulasi dalam sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada lagi sistem otonom, maaf ini sudah. Nah, selanjutnya ada beberapa kelenjar endokrin. Nah, beberapa kelenjar penting dalam endokrin itu ada kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, dan kelenjar gonad atau kelamin. Kemudian ada kelenjar pankreas. Nah, sekian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga sama-sama sedang belajar. Eh, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.